Nah, berikut mekanisme kerja hormon insulin dan glukagon dalam darah. Peran insulin dalam metabolisme tubuh yaitu menurunkan kadar gula darah dengan cara menurunkan pembentukan siklik AMP sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan glikogenesis, glikolisis, dan lipogenesis. Peran insulin pada muskuloskeletal menurunkan kadar glukosa, asam lemak, dan asam amino dalam darah serta mendorong penyimpanan molekul tersebut. Insulin memudahkan penyerapan glukosa dan asam amino ke dalam otot rangka dan hati, berperan dalam proses glikogenesis. Dalam hal ini, insulin juga menghambat pelepasan glukosa hati dan produksi glukosa baru dari senyawa non-karbohidrat. Hormon insulin juga berperan dalam metabolisme lemak, yakni mengatur proses lipolisis dan juga lipogenesis. Melalui lipolisis, asam lemak bebas dapat ditransfer ke mitokondria dan dioksidasi untuk reaksi beta oksidasi. Insulin menstimulasi penyerapan glukosa di hati dan jaringan adipose, serta mendorong terjadinya lipogenesis. Peran insulin pada metabolisme protein adalah mengurangi katabolisme protein. Insulin juga berperan dalam meningkatkan sintesis protein. Glukagon mempengaruhi banyak proses metabolisme yang juga dipengaruhi oleh insulin dan berlawanan dengan efek insulin. Dan yang selanjutnya itu glukagon bekerja terutama di hati. Tempat hormon ini menimbulkan berbagai efek pada metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Peran pada karbohidrat mengakibatkan peningkatan pembentukan dan pengeluaran glukosa oleh hati sehingga terjadi peningkatan kadar glukosa pada darah. Glukagon menimbulkan efek hiperglikemik dengan menurunkan sintesis glikogen, meningkatkan glikogenolisis, dan merangsang gluconeogenesis. Peran glukagon pada asam lemak yaitu dapat mendorong hidrolisis lemak dan juga dapat menghambat sintesis trigliserida. Glukagon juga dapat meningkatkan ketogenesis di hati dan juga glukagon dapat meningkatkan asam lemak yang membentuk pada wadah keton. Peran glukagon pada molekul protein yaitu menghambat sintesis protein dan meningkatkan hidrolisis protein di hati. Glukagon menstimulasi terjadinya gluconeogenesis melalui mekanisme metabolisme protein hati. Nah, perubahan yang terjadi dalam tubuh kita saat kita berpuasa akan berbeda-beda tergantung lamanya kita berpuasa. Nah, secara teknis tubuh baru memasuki fase puasa setelah 8 jam dari makanan terakhir, yakni saat usus selesai menyerap zat gizi dari makanan. Pada kondisi normal, glukosa gula dari makanan tersimpan dalam hati dan otot sebagai sumber energi utama. Sebelum memasuki fase puasa, tubuh akan membakar sumber energi ini sehingga Anda dapat melakukan kegiatan seperti biasa. Setelah glukosa habis, lemaklah yang menjadi sumber energi selanjutnya. Tubuh Anda yang awalnya membakar glukosa, kini beralih melakukan metabolisme lemak saat Anda berpuasa. Dengan kata lain, puasa bisa membuat tubuh Anda membakar lemak. Jika lemak habis, tubuh terpaksa memakai protein sebagai sumber energi. Penggunaan protein sebagai sumber energi tidaklah sehat, karena protein yang dipecah berasal dari otot. Pembakaran protein lama-kelamaan bisa membuat otot menjadi kecil dan lemah. Diabetes mellitus atau DM didefinisikan sebagai suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multietiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah yang disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, serta protein sebagai akibat insufisiensi fungsi insulin. Insufisiensi fungsi insulin dapat disebabkan oleh gangguan atau definisi produk insulin oleh sel-sel beta Langerhans, kelenjar pankreas, atau disebabkan oleh kurang responsifnya sel-sel tubuh terhadap insulin. Obesitas merupakan suatu kondisi terjadinya penumpukan lemak dalam jumlah sangat banyak di dalam tubuh. Kondisi ini membuat berat badan berada di atas batas normal. Obesitas merupakan suatu kondisi terjadinya penumpukan lemak di dalam jumlah banyak di dalam tubuh, yang dimana kondisi ini membuat berat badan di atas batas normal. Dapat diartikan peningkatan berat badan di atas 20% dari batas normal. Penderita obesitas memiliki status nutrisi yang melebihi kebutuhan metabolisme karena kelebihan masukan kloridan atau penurunan penggunaan kalori.
Artinya, masukan kalori tidak seimbang dengan penggunaannya, yang pada akhirnya berangsur-angsur berakumulasi meningkatkan berat badan. Obesitas timbul akibat masukan energi yang melebihi pengeluaran energi. Bila energi dalam jumlah besar atau dalam bentuk makanan yang masuk ke dalam tubuh melebihi jumlah yang dikeluarkan, berat badan akan bertambah dan sebagian energi tersebut akan disimpan sebagai lemak. Trigliserida disebut juga triasil gliserol, adalah lipid sederhana yang terdiri dari asam lemak dan gliserol. Trigliserida terdiri dari 3 asam lemak yang masing-masing berhubungan dengan gliserol tunggal. Trigliserida merupakan komponen lipid utama dalam asupan makanan. Terdapat sekitar 98% dari lipid dan 2%-nya itu terdiri atas fosfolipid dan kolesterol, yaitu bebas dan ester. Trigliserida dapat disimpan dalam jumlah berlimpah untuk memasuk kebutuhan energi tubuh selama berbulan-bulan, seperti dalam kasus orang obesitas. Trigliserida disimpan dalam jaringan adiposa, otot rangka, hati, paru-paru, usus untuk menghasilkan energi untuk proses metabolisme.